Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Eh, di tengah-tengah kesibukan kalian, saya mengapresiasikan atas kehadiran teman-teman semua dalam perkuliahan kita. Hari ini kita masuk dalam pertemuan tentang tinjauan manajemen keuangan. Artinya tinjauan manajemen keuangan adalah salah satu dari bahasan yang akan kita kaji dalam mata kuliah manajemen keuangan itu sendiri. Oke, pada tinjauan manajemen keuangan ini yang teman-teman harus perhatikan ada capaian pembelajaran yang harus teman-teman lihat. Capaian yang akan kita dapatkan dari pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama adalah teman-teman diharapkan bisa memahami tujuan dari manajemen keuangan itu sendiri. Artinya kalian harus bisa membedakan apa itu manajemen keuangan, apa itu ilmu akuntansi, apa itu ilmu ekonomi. Karena terkadang banyak sekali teman-teman kita yang belum bisa membedakan keilmuan itu sendiri. Lalu setelah memahami tujuan, maka kita pun bisa menafsirkan konflik-konflik yang akan timbul dalam sebuah perusahaan. Even adalah permasalahan finance atau permasalahan keuangan, karena keuangan ini bicara tentang sesuatu yang sangat sensitif sekali dalam organisasi sebuah perusahaan. Yang kedua, capaiannya adalah bagaimana keuangan dapat kita hubungkan dengan dunia bisnis secara luas. Artinya kita akan bisa mempelajari apa itu etika yang harus kita pegang dalam menjalin hubungan dengan relasi bisnisnya kita. Ini adalah sub CPMK pada materi tinjauan manajemen keuangan. Materi yang akan kita bahas pada hari ini itu ada 3 komponen. Secara garis besar kita akan mempelajari ruang lingkup keuangan itu sendiri, lalu konflik antar pemegang saham dan manajer. Nah, ini kita bicara tentang sesuatu yang akan terjadi pada dunia keuangan. Konflik itu pasti ada dalam setiap organisasi, itu pasti ada. Artinya apakah konflik itu akan kita hadapi atau akan kita hindari. Nah, ini akan kita pelajari dalam materi ini sendiri. Yang terakhir adalah etika bisnis. Lalu untuk penilaian, indikator pencapaian dalam setiap pertemuan ini, artinya teman-teman diharapkan bisa menjelaskan tujuan utama keuangan itu sendiri, lalu bisa menjelaskan ruang lingkup keuangan. Yang ketiga adalah membandingkan konflik antar pemegang saham dan manajer, dan terakhir adalah teman-teman diharapkan bisa menjelaskan etika bisnis itu sendiri. Artinya ini adalah indikator penilaian bahwasanya teman-teman bisa menguasai materi pada hari ini. Oke, kita langsung masuk dalam pembahasan. Yang pertama kita akan masuk ke dalam ruang lingkup manajemen keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan, teman-teman harus bisa membedakan apa itu ilmu manajemen keuangan dan apa itu akuntansi. Terkadang bagi teman-teman yang ingin fokus dalam dunia keuangan atau ingin mengambil konsentrasi keuangan, terkadang belum bisa membedakan apa itu ilmu akuntansi dan apa itu ilmu manajemen keuangan. Kalau kita garis besari atau kita deskripsikan, akuntansi itu adalah bahasa yang akan digunakan dalam sebuah bisnis. Sedangkan manajemen keuangan itu adalah alat untuk menerjemahkan bahasa bisnis itu sendiri. Itu kalau misalkan kita simpulkan secara garis besarnya. Artinya kalau misalkan kita lihat akuntansi itu apa sih? Akuntansi itu adalah ilmu untuk mempelajari proses penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan yang menghasilkan laporan keuangan dalam bentuk neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Jadi teman-teman yang pernah mempelajari akuntansi, keempat laporan ini adalah laporan yang sangat umum sekali yang sering kita pelajari. Artinya bahasa laporan keuangan ini bagi orang-orang ekonomi ini adalah sesuatu yang harus, sesuatu yang wajib kalian bisa. Kenapa?
Karena tadi akuntansi itu adalah bahasa bisnis. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang bahasa komunikasi kita, kan kalau bahasanya nasional kita kan bahasa Indonesia. Kalau kita ingin berhubungan dengan orang lain, maka kita butuh komunikasi. Salah satu penghubung komunikasi itu adalah bahasa Indonesia yang ada di nasional kita. Nah, kalau misalnya kita ingin menjalin komunikasi dengan orang luar, maka kita gunakan bahasa internasional sebagai bahasa komunikasinya, yaitu bahasa Inggris. Nah, begitu juga kalau misalkan kita ingin melakukan kegiatan bisnis, maka bahasa komunikasi yang harus kita pelajari atau yang bahasa komunikasi yang harus kita kuasai adalah bahasa akuntansi. Minimal kalian sudah mempelajari atau menguasai yang namanya 4 laporan ini. Neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan ekuitas. Karena bagi seorang pebisnis atau kalian bagi seorang praktisi yang akan nantinya masuk ke dalam dunia pekerjaan di sebuah perusahaan, maka biasanya laporan ini akan menjadi makanan sehari-hari kalian untuk bisa membaca pergerakan perusahaan kalian. Apakah perusahaan kalian ini dalam keadaan yang baik atau dalam keadaan sehat atau sebaliknya. Nah, dan akuntansi ini juga akan menggambarkan bagaimana kita bisa menilai pesaing dari perusahaan kita. Kita akan melakukan benchmark. Misalkan kita sama-sama perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Nah, di samping perusahaan itu bergerak dalam sisi pemasaran, maka evaluasi yang akan dilakukan oleh perusahaan itu adalah menggunakan bahasa akuntansi. Benchmarknya apa? Kita akan melihat dari sisi laporan keuangannya. Kita akan melihat dari sisi neracanya misalkan. Atau kita bisa melihat dari sisi laporan laba ruginya. Misalkan dalam keadaan pandemi seperti ini. Perusahaan yang kita perusahaan yang kita masuki saat ini, keadaan laporan laba rugi kita sedang mengalami minus. Nah, apakah perusahaan kita ini sedang buruk atau tidak? Kita bisa melakukan benchmark atau kita bisa melakukan evaluasi dengan membandingkan kinerja dengan perusahaan yang sesektor dengan kita. Kita akan lihat apakah laporan ruginya sama seperti kita atau tidak. Kalau misalkan laporan laba ruginya itu tidak sama, artinya perusahaan kita bermasalah. Atau kita mempunyai sesuatu yang strateginya kurang baik. Nah, itu evaluasi itu bisa kita gunakan dalam penggunaan bahasa bisnis ini atau penggunaan bahasa akuntansi. Nah, sedangkan manajemen keuangan, tadi saya bilang adalah ini alat untuk menerjemahkan. Kita dapat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini akan kita gunakan seperti apa? Nah, kita terjemahkan. Terjemahkan untuk apa? Untuk bisa menghasilkan strategi-strategi bagaimana perusahaan ini bisa menghasilkan arus kas atau bisa menghasilkan aliran keuangan yang bagus untuk perusahaan untuk jangka pendek atau untuk jangka panjangnya. Maka kalau misalnya kita bicara tentang manage gitu kan, manage itu kan artinya mengontrol ya. Artinya bagaimana kita bisa mengontrol keuangan kita ini agar tidak over atau minus. Bahasanya jangan sampai surplus terlalu besar atau jangan sampai terlalu defisit juga dalam keuangan kita. Over terlalu yang besar juga tidak baik juga bagi perusahaan. Karena kalau misalkan saya gambarkan seperti ini, kalau perusahaan, jangan perusahaan lah, kalian sajalah. Kalau kalian terlalu banyak memegang uang dalam kantong kalian, gitu kan, maka yang akan kalian dapatkan adalah kalian tidak bisa memegang uang itu semuanya. Anggap aja kantong kalian ya terbatas gitu kan. Kalau misalnya kita punya uang 10 juta, dua gepok aja 5 juta, taruh kantong kanan kiri saja itu sudah terlalu penuh. Kalau misalnya kita masukkan lagi ya uang itu akan tidak cukup gitu kan. Nah, begitu juga sebuah perusahaan. Terlalu banyak memegang uang dalam bentuk kas atau dalam bentuk non kas, ini akan sangat bahaya bagi sebuah perusahaan. Karena kita akan mensandingkan juga dengan ilmu ekonomi. Ekonomi itu akan bergerak kalau misalkan perputaran antara
arus kas masuk dan arus kas keluar itu harus balance. Artinya tidak boleh ada penumpukan dalam harta di sebuah perusahaan atau dalam harta di diri kita. Nah, manajemen keuangan ini berbicara tentang prinsip-prinsip keuangan dalam suatu organisasi perusahaan yang menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya yang tepat. Artinya manajemen keuangan ini berfokus bagaimana dia bisa menghasilkan namanya decision. Dia dalam manajemen keuangan ini akan menghasilkan bagaimana kita bisa menghasilkan seorang manajer yang bisa melakukan pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan, atau bahasa kita adalah decision maker. Karena apa? Karena dia akan menerjemahkan bahasa bisnis tersebut. Dia bisa menerjemahkan bahasa akuntansi tersebut. Karena kalau misalkan bagi orang awam yang membaca laporan akuntansi, kalau misalkan dia lihat dari sisi laporan neraca saja, ada aktiva, ada pasiva, gitu kan. Ada aktiva, ada pasiva. Kalau misalkan dia lihat misalkan aktiva pasiva dalam sebuah perusahaan PT ABC misalkan, itu angkanya 1 juta. Bagi mereka angka 1 juta itu ya sudah angka 1 juta. Bagi orang lain mungkin bisa menganggap 1 juta itu nggak spesial gitu kan. Tapi bagi orang manajemen keuangan, dia akan menyemahkan angka 1 juta ini adalah angka yang baik tidak untuk sebuah perusahaan tersebut. Apakah angka ini sehat tidak untuk sebuah perusahaan tersebut? Nah, diterjemahkan bagaimana? Diterjemahkan dengan alat-alat yang akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita akan menggunakan namanya resep-resep keuangan, kita akan menggunakan perhitungan-perhitungan lain, rumus-rumus lain, bagaimana kita bisa menerjemahkan bahasa akuntansi itu tersebut. Oke, ini ruang lingkupnya. Yang kedua, ada namanya fungsi keuangan. Fungsi keuangan ini diibaratkan adalah sebuah air. Air itu akan mengalir dari hulu ke hilir. Artinya uang itu tidak boleh, prinsipnya uang itu tidak boleh tidak mengalir. Uang itu tidak boleh terjadi yang namanya kemacetan atau stuck atau berkumpul dalam satu kubangan di titik tertentu. Karena kalau misalkan saya logikakan, uang itu juga bisa kita ibaratkan seperti blood. Blood itu ada darah dalam tubuh kita. Darah yang ada dalam tubuh kita itu setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detiknya itu pasti mengalir. Tidak ada darah yang tidak mengalir. Karena setiap detik pasti darah itu akan dipompa oleh jantung kita. Kalau misalkan darah itu tidak mengalir, maka tubuh kita bisa dipastikan ada penyakitnya, ada kendalanya. Begitu juga dengan perusahaan. Perusahaan, kalau misalkan keuangannya itu tidak mengalir, maka ada permasalahannya di sana. Nah, fungsi keuangan itu adalah memastikan bagaimana aliran keuangan itu terjadi terus-menerus. Maka di sini ada namanya fungsi keputusan investasi dan fungsi keputusan pendanaan. Apa maksudnya keputusan investasi ini adalah dalam manajemen keuangan kita akan mempelajari bagaimana keuangan ini kita bisa gunakan uang yang ada dalam perusahaan ini untuk bisa menghasilkan keuntungan atau untuk bisa menghasilkan uang yang lebih dari nilai sebelumnya atau nilai semulanya. Berbeda dengan keputusan pendanaan, kalau keputusan pendanaan adalah bagaimana seorang manajer keuangan itu bisa mencari aliran dana masuk. Bagaimana perusahaan itu bisa mencari sumber-sumber modal bagi perusahaan untuk bisa menghasilkan investasi. Jadi ibaratnya ada aliran arus kas masuk, ada aliran arus kas keluar gitu kan. Dalam dunia bisnis manapun keputusan investasi dan keputusan pendanaan itu pasti ada gitu. Even kalian adalah seorang entrepreneur dalam skala UMKM pun itu pasti kalian mempunyai namanya keputusan pendanaan dan keputusan investasi.
seorang bisnismen itu akan memulai keputusan pertamanya adalah keputusan pendanaan. Dia akan mencari, kalau misalkan saya pengen bikin usaha, kira-kira dananya itu dari mana ya? Sumber modalnya kita dapatkan dari mana ya? Nah, untuk mencari keputusan pendanaan ini kita butuh yang namanya literasi pendanaan. Kita butuh yang namanya pengetahuan tentang sumber modal. Sumber modal perusahaan itu dari mana aja sih kira-kira? Oh, bisa dari modal sendiri, dari pemegang saham gitu kan. Kalau misalkan pemegang saham uangnya terbatas, kira-kira ada lain nggak sumbernya bagi perusahaan? Ada lagi alternatif, bisa menggunakan yang namanya surat berharga, yaitu dengan perusahaan menerbitkan namanya obligasi, atau perusahaan pun bisa melakukan pinjaman kepada pihak bank untuk mendapatkan suntikan modal. Nah, ini adalah keputusan pendanaan. Nah, dana yang diterima oleh perusahaan itu tidak serta-merta hanya berhenti, oh sudah saya dapat dana. Oh saya dapat dana 1 miliar. Oh saya dapat dana 10 triliun ada di kas perusahaan. Tidak terhenti di situ saja, tapi seorang manajer keuangan pun itu akan berpikir bagaimana menggunakan uang ini untuk bisa menghasilkan keuntungan secara sempurna. Artinya, dalam dunia bisnis, bagaimana uang yang 1 miliar ini atau uang yang 10 triliun ini bisa menghasilkan profit, bisa menghasilkan return yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Makanya dana itu harus mengalir, harus kas masuk, harus ada kas keluar gitu kan. Oke, aliran dananya mau dikemanakan investasinya? Yang pasti adalah aliran dana ini pasti untuk investasi perusahaan. Investasi perusahaan apa ya? Untuk jualannya, untuk produksi perusahaan. Produksi perusahaan itu adalah termasuk dalam investasi. Dia menghasilkan barang, dia jual barang itu termasuk investasi perusahaan. Karena apa? Karena perusahaan pasti menginvestasikan modalnya untuk beli mesin, untuk beli bahan mentah, dia untuk merekrut karyawan. Itu adalah investasi perusahaan, gitu kan. Nah, selain itu kalau misalkan perusahaan ingin mengembangkan lagi dananya karena masih ada sisa dana, misalkan dari 1 miliar masih ada sisa 500 miliar gitu. Dari 1 miliar masih sisa 500 juta. Nah, alternatifnya apa agar dana ini tidak diam saja atau dana ini tidak menganggur? Maka alternatifnya perusahaan bisa mengembangkan dari sisi pasar modal. Masukkan ke pasar modal. Taruh di mana? Oh, kita beli saham di suatu perusahaan. Atau perusahaan pun bisa masukkan ke dalam investasi realnya, yaitu perusahaan melakukan namanya diversifikasi. Diversifikasi itu apa? Perusahaan melakukan pemecahan bisnisnya. Misalkan bisnis yang pertama adalah bergerak di bidang food, makanan. Nah, agar dia mempunyai perbedaan sektor investasi, maka dia melakukan diversifikasi makanan. Sudah berarti saya akan masuk ke dalam bidang fashion, bidang baju gitu kan. Nah, itu bisa. Fungsinya apa? Melakukan diversifikasi dalam sebuah keputusan investasi. Ini adalah salah satu cara bagaimana perusahaan itu bisa mengurangi resiko kegagalan. Karena prinsipnya dalam dunia bisnis itu kalau misalnya kita terlalu fokus dalam satu sektor saja, maka ketika terjadi yang namanya faktor eksternal, misalkan terjadi namanya krisis ekonomi. Kalau misalkan krisis ekonomi itu melanda sektor food, makanan, maka semua usaha kita gitu yang ada di sektor makanan apapun gitu pasti kena imbasnya. Tapi kalau misalkan kita punya 2 sektor yang berbeda jalur, misalkan satu makanan, satu pakaian gitu. Kita contohkan aja seperti pandemi ini. Kalau misalnya kita punya restoran, oke, pasti sektor makanan pasti kena dampaknya paling besar lah dalam pandemi COVID-19 ini gitu kan. Tapi sektor makanan ini masih bisa tertolong dengan bisnis kita di sektor lain, yaitu sektor pakaian. Karena pakaian kemungkinan besar tidak terlalu besar dampaknya dalam pandemi COVID-19 ini, karena dia tidak menjual barangnya seperti membuka kedai, ada jam kerjanya, misalkan sampai jam 8 harus tutup gitu, tidak. Sedangkan
kalau misalkan makanan itu terbatas waktunya dan pengunjungnya pun tidak boleh makan di tempat gitu kan. Berbeda kasusnya. Sehingga kegagalan dari bisnis ini bisa kita minimalisir dari proses namanya diversifikasi investasi itu sendiri. Oke. Selanjutnya ada tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan itu adalah satu-satunya adalah bagaimana kalian atau bagaimana seorang manajer itu bisa memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan itu apa sih? Ya, nilai perusahaan itu adalah bagaimana seorang manajer itu bisa meningkatkan harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Kita lihat dari mana nilai perusahaan? Ya bisa kita lihat dari sisi neraca perusahaan. Kita lihat dari sisi asetnya saja. Kalau aset perusahaan itu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, maka tujuan perusahaan itu sudah tercapai. Artinya pemaksimalan nilai perusahaan itu sudah tercapai. Nah, memaksimalkan nilai perusahaan itu berarti bisa juga dibilang kita bisa memaksimalkan nilai sekarang dari semua keuntungan yang akan diterima pemegang saham di masa yang akan datang. Artinya kita kalau misalkan kalian bekerja sebagai seorang manajer keuangan, maka kalian akan berpikir bagaimana keuangan yang di perusahaan ini atau uang yang dipegang oleh perusahaan yang diberikan oleh para investor itu bisa kita putar untuk bisa menghasilkan keuntungan di masa depan. Caranya seperti apa ya? Tadi kita melakukan investasi. Kita melakukan diversifikasi investasi. Nah, ini adalah salah satu cara maksimalkan nilai perusahaan. Atau nilai perusahaan ini juga bagaimana caranya seorang manajer keuangan itu bisa mempertimbangkan faktor resiko. Dia akan memilih, kalau misalkan saya di investasi A, kira-kira resikonya seperti apa, resikonya berapa persen, estimasinya berapa persen, gitu kan. Nah, ini mempertimbangkan faktor resikonya. Yang ketiga, bagaimana memaksimalkan nilai perusahaan ini lebih mendekatkan pada arus kasnya. Maksudnya arus kas ini seperti apa? Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, artinya bagaimana perusahaan itu jangan sampai mengalami pemberhentian aliran kas atau mengalami kekosongan pada salah satu posisi arus kas. Saya ulangi. Perusahaan ini, bagaimana seorang manajer itu bisa memastikan bahwasannya aliran keuangan kas perusahaan ini tidak berhenti di satu titik tertentu, baik di titik awal, tengah, atau di titik akhirnya. Kalau misalkan perusahaan, seorang manajer melihat ternyata aliran kasnya ada masalah atau terhenti di di aliran kas masuknya, ya otomatis perusahaan tidak bisa bergerak. Otomatis perusahaan tidak bisa menjalankan produksi. Kenapa? Karena nggak ada arus kas. Karena tidak ada kas yang masuk ke dalam sebuah perusahaan. Kalau misalkan kita bekerja di dalam sebuah pabrik, gitu kan, hari ini kalau misalkan perusahaan tidak mempunyai uang, ya berarti produksi nggak jalan. Karena perusahaan nggak bisa membayar gaji karyawannya, perusahaan tidak bisa membayar biaya listrik perusahaan, perusahaan tidak bisa membayar sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, karena operasional itu kan dibutuhkan dalam setiap hari, gitu kan. Kalau aliran kas masuknya saja tidak ada, ya otomatis produksi pun akan terhenti. Produksi terhenti, maka impact-nya itu akan sampai ke titik akhirnya. Titik akhirnya apa ya? Perusahaan tidak bisa mendapatkan pendapatan, tidak bisa mendapat keuntungan. Atau perusahaan mendapatkan permasalahan di titik tengah. Artinya terjadi fraud di sana. Harusnya uang yang dipegang oleh seorang manajer itu bisa menghasilkan investasi yang besar. Ternyata uangnya itu dikorupsi. Ini kasusnya kalau misalkan permasalahan di titik tengah ya. Maka ini adalah permasalahan juga. Kalau permasalahan di titik akhir adalah perusahaan tidak bisa menghasilkan keuntungan. Artinya perusahaan gagal menghasilkan penjualan. Nah, ini akan bahaya juga bagi perusahaan. Makanya tujuan perusahaan adalah bagaimana memaksimalkan nilai perusahaan itu lebih menekan pada arus kasnya. Yang terakhir adalah nilai perusahaan itu tidak mengabaikan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu biasanya kita katakan dengan CSR,
corporate social responsibility. Artinya kalau perusahaan itu berdiri di suatu daerah tertentu, maka perusahaan itu mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Contoh misalkan PT ABC misalkan, dia berdiri di desa tertentu, gitu kan. Dia membangun sebuah pabrik, gitu kan, di mana ketika pabrik itu berdiri, jalanan yang dilewati oleh desa itu dilewati oleh truk-truk yang besar, kontainer-kontainer besar yang lalu lalang untuk mengambil atau melakukan distribusi barangnya kepada konsumen. Nah, setiap jalan yang dilewati oleh truk besar itu kadang membuat jalan atau fasilitas infrastruktur desa itu menjadi hancur. Maka wajib bagi sebuah perusahaan pun itu untuk mempertanggungjawabkan jiwa sosialnya. Seperti apa? Artinya infrastruktur yang hancur itu harus diperbaiki oleh perusahaan itu sendiri. Atau tanggung jawab sosialnya seperti apa? Tanggung jawab sosialnya misalkan perusahaan memprioritaskan masyarakat desa yang belum bekerja untuk bisa bekerja di perusahaan itu sendiri. Fungsinya apa? Fungsinya adalah tadi membangun ekonomi. Kalau masyarakat desa yang ada di daerah itu misalkan banyak pengangguran, maka akan bahaya juga bagi perusahaan. Bahayanya apa? Semakin banyak pengangguran, maka biasanya akan diiringi dengan tingkat kriminalitas yang tinggi juga. Kalau tingkat kriminalitas tinggi di desa itu, maka perusahaan yang berdiri di desa tersebut juga akan terancam dengan tindakan kriminal, gitu kan. Banyak pungli lah, banyak pungutan-pungutan yang bisa membuat perusahaan itu menjadi kosnya semakin besar lah. Nah, ini akan bahaya bagi perusahaan. Maka salah satu untuk meminimalisirnya adalah melakukan tanggung jawab sosial. Ya, ini adalah tujuan perusahaan sendiri. Oke, kita lanjutkan. Tujuan utama keuangan tadi kita bilang adalah bagaimana dia menciptakan nilai perusahaan. Bahasa lainnya adalah menciptakan nilai bagi investor. Karena seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan atau kalian seorang manajer yang bekerja di sebuah perusahaan, maka kalian adalah bekerja untuk untuk memaksimalkan kekayaan para investor itu sendiri. Itu harus kalian pahami. Artinya kalian akan bertindak sesuai dengan kemauan daripada investor. Investor ingin perusahaan ini dibawa kemana, maka strategi yang akan kita lakukan atau strategi yang akan dilakukan oleh manajer itu akan menyesuaikan apa yang akan diinginkan oleh investor sendiri. Makanya dalam menentukan nilai untuk investor terkadang banyak pengaruhnya, banyak faktor-faktor eksternal yang harus dipahami. Makanya penentu nilai dalam dunia keuangan itu, kalau misalnya kita lihat di bagian ini, faktor eksternal, faktor eksternalnya ini adalah salah satunya adalah tindakan manajerial. Tindakan manajerial ini adalah keputusan seorang manajer. Lalu yang kedua faktornya adalah faktor lingkungan, dan yang ketiga adalah faktor pajak, dan yang keempat adalah faktor iklim politik. Faktor iklim politik adalah secara internasional ya, baik negara itu sendiri atau politik negara itu sendiri atau dari politik luar negeri itu sendiri. Nah, ini faktor-faktor yang akan mempengaruhi nilai dari nilai perusahaan itu sendiri. Terkadang tindakan manajerial ini akan berimpact kepada arus kas investor juga. Gitu. Tadi kita sudah membahas bagaimana seorang manajer itu harus memastikan bagaimana aliran kas ini dari hulu ke hilir itu lancar. Jangan sampai mengalami permasalahan. Kalau mengalami permasalahan, maka yang akan bermasalah adalah nilai intrinsik saham. Nilai intrinsik saham itu apa? Nilai yang tercatat saham pada laporan neraca. Artinya modal dari para investor yang tercatat di neraca ini akan berpengaruh. Berpengaruhnya kenapa? Kalau misalkan arus kasnya, misalkan perusahaan mengalami kerugian tahun kemarin. Kalau perusahaan mengalami kerugian tahun kemarin, maka biasanya perusahaan akan mengalami permasalahan juga dalam arus kas masuk. Kalau arus kas masuknya bermasalah,
maka nilai intrinsik saham pun akan mengalami penurunan juga. Nah, ini akan berbahaya bagi perusahaan, gitu kan. Sehingga dari keempat faktor ini, maka kita akan memfokuskan bagaimana menyeimbangkan pasar. Menyeimbangkan pasar itu bagaimana nilai intrinsik ini akan sama dengan harga saham. Sorry, ini adalah harga saham ya. Nilai intrinsik ini akan sama dengan harga saham. Artinya nilai pada neraca, yaitu dari sisi modal atau dari sisi ekuitas, itu akan sama dengan nilai yang ada di di pasar saham perusahaan. Artinya kalau misalkan perusahaan kita ini sifatnya sudah terbuka, yang sudah melantai di bursa efek gitu kan. Nah, kita akan melihat biasanya ada, kalau misalkan laporan IHSG itu kan ada laporan-laporan saham dari setiap perusahaan ya. Nah, kalau misalkan nilai laporan saham yang ada di bursa efek itu meningkatnya sama seperti nilai yang ada di laporan neraca, maka kita sudah bisa menghasilkan namanya keseimbangan pasar. Artinya tidak ada selisih nilai bagi investor. Artinya perusahaan antara uang real dan uang non real itu sama gitu kan. Uang yang ada di neraca akuntansi dengan uang yang ada di sisi bursa efek itu menghasilkan nilai yang sama. Tapi kalau misalkan terjadi ketidakseimbangan, misalkan nilai neraca perusahaan itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai nilai yang ada di bursa efek, maka permasalahannya apa? Permasalahannya akan membuat sentimen negatif kepada para investor yang ada di bursa efek, karena melihat performance dari perusahaan secara realnya itu tidak sesuai pada ekspektasinya, maka biasanya akan diikuti dengan penurunan harga saham juga di sana gitu. Makanya di sini semakin tinggi ekspektasi arus kas dan semakin rendah resiko yang dipersepsikan, maka akan mengakibatkan semakin tingginya harga sahamnya juga. Nah, ini adalah cara menciptakan nilai bagi investor itu sendiri. Oke. Karena kita bekerja adalah untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham, atau kita meningkatkan nilai kekayaan investor, maka terkadang akan ada konflik yang akan terjadi antara pemegang saham dan manajer. Kenapa? Karena ketidaksesuaian antara kebijakan yang diinginkan oleh investor dan kebijakan yang diinginkan oleh seorang manajer. Contoh sederhana seperti ini. Kalian anggap saja adalah seorang manajer keuangan di suatu perusahaan yang sudah besar sekali gitu kan, dalam keadaan pandemi seperti ini. Pemegang saham ini ingin bagaimana perusahaan yang mereka punya ini bisa menghasilkan keuntungan sampai 200 kali lipat. Contoh. Gitu kan. Tapi kalian seorang manajer yang sudah memahami karakter bisnis perusahaan itu sendiri, yang sudah menilai resiko-resiko yang terjadi selama pandemi ini, ternyata untuk menghasilkan angka 200 itu sangat impossible sekali. Sangat tidak dimungkinkan sekali. Di mana ada faktor eksternal di mana perusahaan itu dibatasi kegiatannya dengan adanya PPKM level 4. Dengan adanya perbedaan kebijakan ini, maka akan mengakibatkan konflik antara pemegang saham dan manajer. Konfliknya apa? Oh, ternyata manajer kalau misalkan tidak berhasil, maka impact-nya adalah manajer bisa dipecat. Nah, kalau misalkan konflik ini tidak diselesaikan, maka ini akan membawa citra buruk bagi sebuah perusahaan. Sehingga perusahaan harus membuat kebijakan-kebijakan bagaimana intervensi antara pemegang saham dan bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh seorang manajer itu tidak melakukan sesuatu yang melebihi batas dari fungsinya masing-masing. Nah, salah satu caranya untuk menghindari konflik pemegang saham dan manajer adalah ada tiga komponen. Yang pertama dengan melakukan namanya paket kompensasi yang wajar. Nah, biasanya pemegang saham nih, tadi dia menyuruh, coba naikkan keuntungan perusahaan 200 kali lipat. Oke. Bagaimana caranya biar pemegang saham ini bisa memotivasi manajernya? Oh, berikan kompensasi. Kompensasi itu seperti apa? Kompensasi itu bisa seperti perusahaan memberikan gaji pokok yang besar bagi seorang manajer.
atau dia memberikan bonus yang besar kalau misalkan target ini tercapai. Nah, paket kompensasi yang wajar ini akan memberikan stimulus seorang manajer untuk bekerja semaksimal mungkin. Karena ada motivasi. Kalau ada motivasi, maka keinginan seorang investor itu akan bisa tercapai. Nah, konflik ini akan terjadi kalau misalkan seorang pemegang saham ini tidak memahami karakter dari seorang manajer. Dia memberikan target yang besar tapi tidak diiringi dengan motivasi. Ini akan bahaya sekali. Makanya wajar konflik itu bisa terjadi. Makanya sangat wajar kalau misalkan banyak sekali karyawan-karyawan atau seorang manajer gitu, pejabat-pejabat tinggi itu sangat tidak betah kalau misalnya nggak dikerja suatu perusahaan tertentu. Kenapa? Dia bekerja maksimal tapi tidak dihargai. Nah, ini yang harus dihindari oleh seorang investor atau pemegang saham. Yang kedua, kalau misalkan seorang pemegang saham itu sudah memberikan kompensasi yang wajar, maka kalau misalkan target itu tidak bisa tercapai, atau kalau misalkan perusahaan melihat kinerja manajernya itu tidak baik, maka bisa melakukan namanya pemberhentian manajer yang tidak berkinerja baik. Biasanya akan ada evaluasi ya. Sebuah perusahaan itu akan mengevaluasi pimpinannya atau para pejabat tingginya, manajer, direkturnya itu biasanya sampai sebulan sekali minimal gitu kan. Sebulan sekali akan dievaluasi. Kalau misalkan dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak menghasilkan kinerja yang baik, maka salah satunya ultimatumnya bisa melakukan pemberhentian secara paksa misalnya. Atau pemegang saham ini ancaman pengambilan paksa. Pengambilan paksa ini biasanya berbicara bahwasanya perusahaan ini bisa diambil oleh perusahaan lain. Bisa memberikan keterangan, kalau misalkan perusahaan kita tidak untung hari ini, kemungkinan perusahaan kita akan di-merger oleh perusahaan A atau perusahaan saingannya, gitu kan. Atau perusahaan ini akan diakuisisi oleh perusahaan dari luar negeri. Nah, kalau misalkan perusahaan ini mempunyai karyawan yang loyal yang sangat tinggi gitu kan. Nah, ini kan akan memunculkan motivasi juga. Karena tidak semuanya pengambilan paksa ini akan menguntungkan sebuah perusahaan. Terkadang ada kerugiannya juga ya, baik dari sisi merger atau dari sisi akuisisi bagi sebuah perusahaan ya. Ada akuisisi atau merger yang berhasil untuk sebuah perusahaan, tapi ada juga akuisisi atau merger yang tidak bagus atau tidak berhasil bagi sebuah perusahaan. Ini sangat sangat bahaya juga. Kenapa? Karena ketika terjadi akuisisi atau merger, maka seorang manajer, kalau misalkan yang tadinya dia tidak bekerja baik, dia pindah akuisisinya, maka terkadang manajer ini bisa dipaksa berhenti juga. Karena biasanya kalau misalkan ada merger itu biasanya perusahaan lama itu akan membawa borongan-borongan lamanya untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu yang ada di sebuah perusahaan tersebut. Maka biasanya orang yang lama itu akan tersingkirkan. Ini akan bahaya bagi keberlangsungan seorang manajer di sebuah perusahaan yang diakuisisi atau di merger. Oke, selanjutnya adalah etika bisnis. Artinya kita tadi mempelajari tujuan keuangan itu seperti apa, konfliknya apa saja. Nah, yang terakhir adalah etika bisnis. Dalam manajemen keuangan, kita akan memahami bagaimana perusahaan itu membuat namanya kode etik berbisnis. Bagaimana perusahaan itu memastikan agar aliran kas itu sesuai dengan etika-etika yang terjadi dalam dunia bisnis, gitu kan. Terkadang kalau misalkan kita berdiri di sesuatu negara atau suatu daerah dan kita tidak memahami etika bisnis yang terjadi, maka itu akan bahaya juga bagi perusahaan. Gitu. Lalu, apa yang harus dilakukan dalam perusahaan untuk menimbulkan etika bisnis yang baik? Yang pertama adalah perusahaan itu harus membangun budaya perusahaan yang baik. Artinya di sini perusahaan harus membuat komitmen terhadap etika usaha, di mana diukur melalui kejenuhan karyawannya mulai dari tingkat atas sampai tingkat ke bawahnya untuk mematuhi hukum, peraturan, standar moral yang berhubungan dengan keselamatan dan mutu produk. Artinya etika bisnis ini dibangun dari pembuatan SOP perusahaan untuk membangun budaya karyawannya. Jangan sampai perusahaan itu terbiasa dengan budaya malas, budaya korupsi.
Impact-nya apa? Impact-nya akan buruk pada perusahaan. Impact-nya perusahaan tidak dipercaya lagi oleh relasinya. Impact-nya perusahaan tidak dipercaya lagi oleh konsumennya. Nah, terkadang kan kalau misalkan budaya ini tidak dibentuk, misalkan karyawan produksinya rata-rata itu melakukan manipulasi standar kualitas barangnya. Yang harusnya standar kualitas barangnya itu menggunakan bahan A, grade A gitu kan, ternyata dikurangi, bahannya dikurangi jadi grade B. Kenapa? Agar bisa menghasilkan keuntungan bagi kantong pribadi karyawannya. Impact-nya adalah kualitas produksi barangnya tidak bagus sesuai dengan kriteria perusahaan. Permasalahannya adalah kalau misalkan tidak bagus, maka otomatis perusahaan tidak bisa mendapatkan pelanggan yang bagus juga. Budaya korupsi ini juga budaya yang sangat tidak baik bagi sebuah perusahaan. Sehingga perusahaan itu harus menentukan etika usahanya dari tingkat bawah sampai tingkat terbawah, dari tingkat atas sampai tingkat ke bawahnya. Dari sisi ketenagakerjaan yang adil, praktek pemasaran dan penjualan yang adil. Nah, pemasaran biasanya tender ya. Bagaimana tendernya ini sesuai dengan SOP perusahaan. Jangan sampai ada kong kali kong seorang karyawan itu bisa menghasilkan keuntungan pribadi dari pekerjaan dia di sebuah perusahaan. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman. Artinya kalian harus mempunyai sikap atau mempunyai prinsip yang baik ya. Bagaimana kalian ketika bekerja harus mengandalkan loyalitas dulu kepada perusahaan. Jangan sampai kalian mengandalkan isi kantong pribadi kalian untuk mengharapkan untuk keuntungan sendiri dibandingkan untuk keuntungan perusahaan. Nah, ini yang bahaya. Nah, ini apa yang harus dilakukan perusahaan? Lalu kalau misalkan konsekuensi dari perilaku tidak etis, maka perusahaan ya siap-siap akan ditinggalkan oleh para pelanggannya, ditinggalkan oleh para relasi perusahaan. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak membangun budayanya yang baik, tidak memberikan SOP yang baik, maka banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Contoh sederhana aja perusahaan yang bangkrut adalah yang bisa kita lihat ada seperti perusahaan pesawat terbang, gitu kan. Berapa banyak perusahaan pesawat terbang yang tidak menjalankan SOP-nya sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Contoh sederhana, misalkan seperti perusahaan dulu ada namanya perusahaan pesawat Adam Air. Ada lagi namanya perusahaan seperti Batavia Air yang sudah tidak ada, gitu kan. Contoh Adam Air. Adam Air tidak menerapkan SOP perusahaan secara baik. Tidak ada budaya perusahaan bagaimana bisa menghandle pesawat ini bisa bekerja optimal setiap harinya dengan cara melakukan prosedur untuk mengecek mesin dan perangkat lain-lainnya agar sesuai dengan standar pesawat itu sendiri gitu kan. Nah, kalau misalkan perusahaan tidak bekerja sesuai dengan SOP-nya, maka yang akan terjadi adalah pertama perusahaan akan ditinggalkan oleh para pelanggan, yang kedua perusahaan akan ditinggalkan oleh relasinya. Otomatis perusahaan itu banyak yang bangkrut. Nah, ini konsekuensi dari perilaku tidak etis. Dan terakhir, bagaimana sebaiknya karyawan menghadapi perilaku yang tidak etis? Otomatis menasehati, menegur, atau melaporkan ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang karyawan ketika melihat sesuatu yang tidak etis. Kenapa? Karena kalau misalkan satu karyawan itu menghindari satu kasus, maka bersiap-siap saja dalam jangka panjang perusahaan yang kalian tempati, perusahaan yang kalian naungi sebagai tempat mata pencarian kalian, itu akan hilang karena kode etik perusahaan tidak dijalankan, SOP perusahaan tidak dijalankan juga. Maka butuh yang namanya prinsip dari setiap perusahaan untuk saling mengingatkan gitu kan antar karyawannya, untuk saling menegur antar karyawannya kalau misalkan terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan etika bisnis perusahaan itu sendiri.